Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan Bapak Endi Prianto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Jadi materi hari ini melanjutkan materi yang lalu dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bapa, kami mohon terang dan bimbingan-Mu agar pada hari ini kami mampu meneladan putra-Mu dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya, sehingga kami pun kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai pelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar dari sebuah cerita tentang hidup adalah perjuangan. Jadi kita sudah belajar dari cerita hidup adalah perjuangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar dari teks kitab suci. Maka mari kita coba lihat. Dari Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 39. Bapak akan bacakan, anak-anak menyimaknya. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya,
apakah kamu menghendaki supaya kebebasan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika engkau, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang disebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, "Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti,
seperti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Anak-anak yang terkasih, memang bacaan tadi panjang, tetapi banyak hal yang sudah kita lihat bagaimana Yesus yang menghadapi kesengsaraan dalam menghadapi penderitaan. Yesus tetap tabah menjalankan misinya, mewartakan kasih Tuhan dengan berani disalib karena demi cintanya pada umat manusia. Luar biasa anak-anak, ya kan? Sama dengan cintanya orang tua kalian. Begitu luar biasanya cinta orang tua kalian masing-masing. Sejak pagi sampai bahkan sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tua kalian bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah supaya kalian hidup, supaya kalian selamat, supaya kalian bisa makan, supaya kalian bekerja, supaya kalian bisa makan dan bersekolah. Luar biasa. Penderitaan sengsara Tuhan Yesus sama dengan penderitaan sengsara orang tua kalian yang mencintai manusia, yang mencintai kalian yang tanpa membedakan. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk membahas teks Injil yang baru kita dengarkan, simak tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan. Yang pertama, mengapa para imam, ahli Taurat, dan mahkamah agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Mengapa para imam, ahli Taurat, dan mahkamah agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Dalam teks tadi sangat jelas ditampilkan. Lalu yang kedua adalah, mengapa Yesus mau menderita sengsara dan wafat di kayu salib? Mengapa Yesus mau menderita sengsara dan wafat di kayu salib? Di teks tadi juga sudah tersirat, bahkan Pak Endi sudah mencoba merefleksikan mengapa orang tua kalian mau menderita bangun pagi sampai sore, bekerja keras untuk kalian. Mengapa? Lalu yang ketiga adalah, teladan apa yang dapat anak-anak petik dari peristiwa tersebut? Jadi, teladan apa yang dapat anak-anak atau kalian petik
dari peristiwa tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, silahkan anak-anak tulis di dalam buku catatan kalian, difoto, dikirim ke Bapak Guru supaya kalian mendapatkan nilai pengetahuan. Mengerti ya anak-anak ya? Oke, kalau mengerti, mari kita coba lihat peneguhan dari materi judul sengsara dan wafat Yesus. Anak-anak yang terkasih, penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Jadi penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Hampir semua orang mengalami, walau dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Yang pertama adalah sikap negatif. Misalkan, bila menderita ia menjadi putus asa, ya kan? Menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan sampai ini menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil, sehingga ia merasa hidupnya tak berarti lagi, dan akhirnya muncul sikap dendam pada orang lain atau menjauhi Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan ia akan mengakhiri hidupnya secara tragis. Ya, itu sikap negatif ketika orang menghadapi penderitaan. Lalu sikap positif, misalkan ketika menderita ia akan berusaha tetap tabah, menjalaninya dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Misalkan anak-anak mendapatkan tugas. Tugas jangan dipandang sebagai penderitaan secara negatif. Kalau dianggap secara negatif, capek, lelah, bahkan tidak mengerjakan tugas dan akhirnya tidak mendapatkan nilai. Tetapi harus sampai pada sikap positif bahwa tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru semata-mata untuk mempersiapkan kalian belajar untuk masa depan kalian yang lebih baik. Dua peristiwa penting sebelum dan sengsara Yesus. Ya, dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Yang pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Perjamuan itu menjadi perjamuan syukur sekaligus pengorbanan dirinya. Roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang dan darahnya yang akan dikorbankan di kayu salib. Itu sebelum menderita sengsara. Nah, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa.
Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapaknya, ia akan menghadapi resiko yang sangat besar, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis, yakni disalib. Ya, tragis yakni disalib. Bagaimana dengan manusia, dengan saya, dengan kita sebagai muridnya? Yang pertama adalah tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi tetap tabah. Lalu yang kedua adalah berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Berani menghadapi resiko. Jangan lari dari resiko. Lalu yang ketiga adalah kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Ini yang bisa kita lakukan ya sebagai manusia. Ya, sebagai manusia, sebagai muridnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama ini dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita berusaha memahami sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh penderitaan yang tak terperikan, ia dihina dan disiksa, ia tak bersalah, tetapi diperlakukan bak seorang penjahat harus mati di kayu salib. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Apakah balasan kita? Ingatlah kalian bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya. Bisakah kalian meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Renungkanlah semua itu. Kemudian buatlah sebuah puisi untuk mengungkapkan hasil refleksi kalian hari ini. Buatlah sebuah puisi yang mengungkapkan hasil refleksi kalian hari ini dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Ini sebagai nilai keterampilan. Maka anak-anak yang terkasih, tugas hari ini ada dua. Yang pertama adalah belajar dari teks kitab suci. Ada 3 pertanyaan. Lalu yang kedua adalah membuat puisi untuk mengungkapkan hasil refleksi dengan tema sengsara dan wafat Yesus. Silahkan kalian kerjakan, kalian tulis di buku catatan dan foto kirim ke Bapak supaya kalian mendapat nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa
menutup, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, mendampingi setiap aktivitas kalian di rumah maupun juga di sekolah dan dimanapun kalian berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang-Mu. Engkau telah menyertai kami. Tanpa bantuan-Mu, kami tidak akan mampu membangun usaha untuk mengetahui siapa diri kami sesungguhnya. Engkau sungguh mengetahui segala suka duka dan usaha niat kami untuk menjadi pribadi yang baru secara utuh. Kami telah berusaha sebaik mungkin. Kiranya Engkau tidak memandang sia-sia perjuangan kami. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan ketika kami jatuh binasa. Engkau datang menyelamatkan kami. Dengan pengantaran Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan tugas, dan salam untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah kalian. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.